Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Arfananda Sugiarto dengan NIM 361921302027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang berjudulkan Tas Milenial Berbahan Kain Pengganti Kantong Belanja Plastik. Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan yang amalan, perbuatan suatu pekerjaan. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi, untuk menggandakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Apa itu tas milenial berbahan kain? Yaitu adalah sebuah tas serbaguna yang bisa digunakan untuk membawa sesuatu atau juga perbelanjaan untuk mengganti kantong plastik. Plastik dapat dikatakan keberadaannya berdampingan dengan makhluk hidup. Plastik merupakan salah satu benda yang melekat dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dapat dipastikan dalam sehari-hari pasti berurusan dengan kantong pembungkus dari plastik ini. Fungsi kantong plastik sebagai pembungkus barang-barang bawaan tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan dari sampah plastik. Sampai bertahun-tahun yang akan datang, ujar Astuti. Sebagaimana yang dikatakan Mikhail Adiwijaya, plastik tergolong dalam sampah non-organik yang sangat berbahaya bagi lingkungan karena sulit dan membutuhkan waktu dan proses yang lama, yaitu 1000 tahun untuk dapat diuraikan secara alami di tanah dan 450 tahun untuk terurai di air. Selanjutnya, analisis geografis usaha. Memasuki abad 21, perkembangan teknologi pun sangat pesat. Hal mendasar yang dapat dirasakan adalah pasar yang dapat dibedakan menjadi pasar online dan pasar offline. Saya akan menyasar kedua pasar ini. Dalam pasar online, kami akan menyasar ke platform digital yaitu Instagram, Facebook, atau aplikasi belanja yang lainnya seperti Shopee dan Tokopedia hingga dapat dikenal seluruh kalangan. Untuk pemasaran offline sendiri, saya akan terjun langsung ke tempat wisata perbelanjaan. Pemasaran secara offline juga dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi pengurangan kantong plastik sekali pakai, serta ajang pendekatan dan pengenalan produk. Selanjutnya, rencana strategi pemasaran. Strategi pemasaran pertama ialah melakukan kerjasama dengan lembaga komunitas dan organisasi yang terkait dengan lingkungan. Strategi pemasaran kedua memiliki target menjangkau konsumen tanpa adanya batasan jarak dengan menggunakan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Promosi melalui platform digital merupakan strategi pemasaran yang harus ditempuh, mengingat perkembangan media yang sosial sangat pesat, sehingga konsumen dari luar kota mengenal detail produknya. Selanjutnya, analisis pesaing. Tas kain yang beredar di pasaran kebanyakan hanya bertujuan komersil, dengan model yang hanya digunakan untuk memenuhi keinginan konsumen dengan kebutuhan bergaya. Sedangkan untuk desain, gambar hanya mengedepankan perkembangan zaman tanpa menunjukkan nilai kedaerahan. Padahal kegunaan tas kain lebih dari itu. Tas kain dapat meminimalisirkan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jika terus menyepelekan kantong plastik, maka tidak bisa dipungkiri tanah, air, dan udara akan rusak. Analisis SWOT, strength, pengemasan yang praktis sehingga tidak banyak memakan banyak tempat dan mudah dibawa. Hadir dengan karakter milenial mempresentasikan semangat anak muda. Weakness, tas tidak tahan air. Opportunity, lingkungan yang semakin buruk dan mewajibkan siapa saja harus peduli dengan sekitar. Memaksimalkan pasar online sehingga jangkauannya luas. Threat, permasalahan kompleks dan inovasi yang terus berkembang. Persaingan dengan penggiat usaha dalam usaha yang sama. Penerapan harga yang sangat ekonomis. Selanjutnya, analisis ekonomi. Mode produksi yang kami jalankan ialah sistem outscore, yaitu dengan melakukan kerjasama terhadap penjahit guna memenuhi kebutuhan kain perca sebagai bahan utama produksi. Analisis kelayakan usaha menggunakan analisis break-even point. A. Harga tas tot kain adalah 10.000. Yang kedua, kain pembungkus harga 2.000. Resleting pengait gantungan kunci benang total 2.000. Pengemasan 2.000, harga per produk 16.000. Total produk ialah 200 kali 16.000 yaitu 3.200.000. Analisa penjualan, produksi,
barang tas kain kualitas 200, harga 27.000. Penjualan per bulan, bulan ke-1 45, bulan ke-2 70, bulan ke-3 85. Total pendapatan yaitu Rp5.400.000. Penentuan harga HPP 16.000, margin 11.000, totalnya 27.000. Break even point yaitu BEP, harga perolehan 200 barang kali 16.000, total Rp3.200.000. BEP-nya Rp3.200.000 per 27.000 sama dengan 118,51. Penjualan tas kain akan mengalami titik impas pada penjualan ke 119,51 unit atau 119, sehingga tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Selanjutnya, analisis keberlanjutan usaha. Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan, break even point atau BEP pada produk ini akan tercapai relatif cepat, yaitu pada angka 59,05% dengan perbandingan 119/200. Dari hasil perhitungan ini membuat perputaran keuangan menjadi lebih cepat. Untuk lebih mempercepat penjualan, maka difokuskan mempromosikan produk yang dilakukan secara bertahap dengan berbagai media informasi agar kedepannya produk dapat menjangkau target pasar kedepannya. Perkembangan promosi dibarengi dengan memperbarui desain yang ada untuk menampilkan kesan baru dan menarik lebih banyak orang. Desain lebih banyak merupakan gambaran lokal atau penggunaan kain batik sisa. Selagi mengurangi sampah kantong plastik, penjualan juga dibarengi dengan misi memperkenalkan daerah Banyuwangi dari gambaran desain. Tas milenial berbahan kain. Untuk menciptakan tas kain yang sesuai dengan semua kalangan, dibutuhkan serangkaian tahapan yang dimulai dari tahapan rancangan desain sampai pendistribusian ke konsumen. Proses pertama ialah mendesain tas yang dapat dilipat dan dimasukkan ke kantong yang lebih kecil. Dalam perencanaan antara tas dan kantong kecil masih dijadikan jadi satu kesatuan. Tas tote akan disediakan dengan kain perca batik. Hal ini dapat menambah nilai jual tersendiri. Request design. Di sini kami juga menyediakan open design untuk sesuai selera orang masing-masing. Jadi tidak selalu basic yang ada di penjualan dasar kami. Persiapan dan pelaksanaan produksi massal. Kerjasama dengan produsen tas kain sehingga tidak memakan waktu produksi yang panjang. Proses selanjutnya ialah sebagai berikut. Alat gunting pensil, penggaris 50 cm, jarum, alat jahit mini, setrika, dan tang. Bahannya yaitu kain perca, kain polos, resleting, pengait, gantungan kunci, benang, dan kemasan. Cara pembuatan. Untuk kain perca, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Membuat pola tas di atas kain perca dengan ukuran 30 x 40 cm. Kain dibalik dan dilipat beberapa senti untuk mendapatkan tempat jahit. Jahit kain dan tambahkan resleting pada bagian atas. Jahit tali dipegangkan sesuai dengan ukuran. Untuk membuat kain pembungkus, menggunting dua kain polos dengan ukuran 15 x 9 cm. Pada sisi 9 cm dijahit agar menjadi satu kesatuan. Memasang resleting pada keseluruhan tepi kain. Kain pembungkus dengan tas tote dijahit dengan satu kesatuan. Lipat tas tote sehingga dapat dimasukkan dalam kain pembungkus. Lalu kepala resleting dipasang di gantungan kunci. Pengemasan produk. Sesuai gambaran di bawah ini, produk menggunakan kemasan dari kertas coklat dengan ditambahkan stiker sebagai pengerekat. Stiker yang digunakan adalah logo produk dari kami sendiri. Publikasi dan pemasaran. Proses pemasaran akan dilakukan secara offline maupun online untuk menarik minat pembeli lebih banyak. Tetapi untuk pemasaran utama bersifat offline dengan dibarengi sosialisasi kecil atas dampak buruknya kantong plastik sekali pakai terhadap lingkungan agar masyarakat lebih terbuka atas kondisi lingkungan sekitar saat ini. Pemasaran secara offline difokuskan pada tempat wisata, pusat perbelanjaan. Hal tersebut akan banyak pengunjung sehingga memudahkan sosialisasi. Sedangkan untuk pemasaran yang bersifat online akan dilakukan di Tokopedia dan Shopee untuk menjangkau konsumen dari luar daerah. Tidak lupa untuk menggunakan Instagram dan Facebook sebagai media promosi. Ini adalah skema penjualan dari produk kami. Itu berawal dari produk, penjualan, yang kalau online ada di Shopee dan Tokopedia. Kalau offline bisa di pasar, toko, ataupun pusat perbelanjaan yang lainnya. Kesimpulannya, dengan melihat peluang yang ada di dalam usaha atau industri kreatif bidang keramahan lingkungan, terutama kebutuhan berbelanja,
di mana tas ini bisa menggantikan tas kresek yang terbuat dari plastik yang mudah tercemar lingkungan. Kantong ini juga bisa digunakan kapanpun dan menjadi daya tarik utama sebagai pengganti kantong plastik yang disediakan di kasir saat berbelanja di pasar maupun supermarket. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dengan beralih menggunakan ganti kantong plastik sekali pakai ke tas yang kain individu sehingga permasalahan penumpukan sampah dan pencemaran sedikit teratasi. Dari langkah ini diharapkan keseimbangan alam akan terjaga, sedangkan kami sebagai mahasiswa, hal ini dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan mengasah kreativitas dalam berusaha, sehingga muncul lapangan pekerjaan baru atau membantu ekonomi masyarakat sekitarnya. Sekian dari presentasi kami, jika ada salah mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.